Intan sering banget ngebahas Xi Jinping ya, tentang resiprokal tarif lah, tentang reformasi toilet lah, bahkan anaknya Xi Jinping yang minim informasi sudah pernah Intan bahas lah. Ternyata dilala Intan malah belum pernah ngebahas Xi Jinpingnya sendiri. Makanya tak bahas sekarang ini. 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty。 Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Mbak He. Tetap semangat, makasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal, yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal itu teman-teman bisa nulis message, yang mana message-nya ini akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Xi Jinping lahir pada tanggal 15 Juni 1953 di Beijing. Dia anak ketiga dari pasangan Xi Zhongxun dan istri kedua dari Xi Zhongxun yaitu Ji Xin. Bapaknya Xi Jinping itu bukan orang sembarangan ya. Bapaknya Xi Jinping itu juga punya jabatan politik, alias dia itu orang penting. Jabatan politiknya itu lumayan bergengsi loh. Setelah Republik Rakyat Tiongkok berdiri pada tahun 1949, bapaknya Xi Jinping itu menjadi kepala Departemen Propaganda Partai Komunis China. Dia pernah sampai jadi wakil Perdana Menteri, menjadi ketua Kongres Rakyat Nasional. Wes pokoknya dia itu sudah jadi orang dalamnya pemerintahan China. Sekolahnya Xi Jinping dimulai dari Beijing Pai School, kemudian lanjut ke Beijing nomor 25. Di tahun 1960 dia sempat kenalan dengan seseorang yang namanya Liu He. Liu He ini sekolah di Beijing nomor 101. Yang mana Liu He ini itu nantinya jadi wakil Perdana Menteri alias teman curhat politiknya Xi Jinping saat Xi Jinping menjadi pemimpin tertinggi di China. Hidupnya Xi Jinping itu tidak selalu mulus. Pada tahun 1963, pada saat Xi Jinping berusia 10 tahun, bapaknya Xi Jinping itu didepak dari Partai Komunis China dan disuruh kerja di pabrik loyang. Jadi bapaknya Xi Jinping itu, katanya Xi Jinping, dia kena korban politik, kurang lebih kayak gitu. Bukan bapaknya itu nggak cinta sama negara, tapi karena ada yang memfitnah dia. Pada tahun 1966 meledaklah yang namanya revolusi kebudayaan. Intan pernah bahas ya tentang revolusi kebudayaan di videonya Mao Zedong. Ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Pada saat revolusi kebudayaan, sekolah-sekolah itu dihancurin, guru-guru pada dibully. Rumah keluarga Xi Jinping juga ikut jadi korban, diserbu massa, diserbu pelajar. Dan tragisnya sampai salah satu kakaknya Xi Jinping meninggal karena disiksa. Nggak cukup sampai di situ. Ibunya pun disuruh untuk menghina bapaknya di depan umum. Itu harus dilakukan. Kalau enggak ya bisa-bisa si ibunya juga nasibnya sama kayak si bokap. Bapaknya diarak, keliling ke jalan-jalan, itu memalukan banget loh itu, hukuman diarak itu. Bayangin ya pada saat itu ya, tahun 1968, pada saat Xi Jinping usianya baru 15 tahun. Bapaknya di penjara dan dia sudah mengalami drama yang levelnya itu lebih parah daripada film-film epik. Sampai mungkin Xi Jinping ini stres dan dia minta kepada Komite Reformasi Sekolah Pai untuk mengirim dia ke pedesaan. Pada bulan Januari 1969, Xi Jinping ini berangkat ke desa Liangjia yang ada di Kabupaten Yan'an. Ikut program turun ke desanya ala Mao Zedong. Jangan dikira ya Liangjia itu desa yang bagus. Enggak guys, itu desa terbelakang. Bahkan Xi Jinping pada saat ke sana itu harus melewati 5 rintangan. Kutu busuk, makanan, kehidupan kerja yang ngebikin stres, pikiran. Ya gimana lagi ya, anak kota kalau disuruh hidup di pelosok desa pasti stres. Beda sama anak desa yang hidup di kota, tambah seneng dia. Tapi ini dibilang Xi Jinping nih ya adalah salah satu pengalaman yang paling berguna bagi dia. Dia jadi tahu kehidupan masyarakat miskin di desa itu kayak gimana. Teman-teman
Setuju nggak kalau presiden yang pernah miskin adalah presiden yang kebanyakan loh ya, adalah presiden yang bagus? Setuju nggak? Karena mengalami kehidupan yang jelek nih ya, dari anak kota ke pedesaan, Xi Jinping nggak tahan guys. Beberapa bulan doang dia ada di sana, kemudian balik lagi ke Beijing. Lah kok sayangnya dia malah kena razia. Dipikir dia adalah pembelot desa, sampai Xi Jinping itu dihukum buat gali parit. Kemudian Xi Jinping ini dibujuk oleh tantenya. Ayolah balik aja ke Liang Jiahe daripada kamu jadi orang gali parit di sini. Wis nggak ada masa depan, wis nggak apa-apa lah kamu di Liang Jiahe itu nggak apa-apa. Ya udah Kak, Xi Jinping pun balik lagi ke Liang Jiahe. Dia di sana jadi sekretaris partai desa dan tinggal di rumah goa. Iya, rumah goa ya guys ya. Rumah dari batu digali dari tanah, bukan rumah minimalis 2 lantai yang ada kolam renangnya. Xi Jinping tinggal di Kabupaten Yan'an ini lumayan lama loh guys, totalnya 7 tahun. Pada tahun 1973 Xi Jinping itu sempat dipinjam sebentar sama pemerintah kabupaten desa untuk dikirim ke desa Chaojiahe yang ada di komune Jiajianping untuk memimpin program pendidikan sosial. Karena kinerjanya oke nih ya, orang-orang di Chaojiahe itu sampai bilang, udahlah kamu menetap di sini saja. Orang-orang desa Liang Jiahe nggak terima dong, itu orang kita, balikin balikin, katanya pinjem kan. Akhirnya pada bulan Juli Xi Jinping kembali ke Liang Jiahe. Oke, sekarang kita ke karir politiknya Xi Jinping ya. 2 kepala desa yaitu Liang Yiming dan Liang Youhua itu ngasih dukungan Xi Jinping saat Xi Jinping itu mau mendaftar di Partai Komunis. Tapi karena dia anak dari Xi Chongshun yang pada waktu itu namanya masih jelek, Xi Jinping ini ditolak mentah-mentah sampai 10 kali loh ditolaknya itu. Baru pada saat sekretaris komune yang baru Pai Guangxing itu melihat dan tahu Xi Jinping itu dedikasinya kayak gimana, kinerjanya kayak gimana, dan dia tahu Xi Jinping ini punya bakat, makanya berkasnya Xi Jinping itu akhirnya bisa naik ke komite kabupaten yang ada di Yan'an. Berkasnya disetujui pada tahun 1974 itu pada saat pemimpin desanya itu ganti ya, dan karena Xi Jinping itu sudah punya prestasi yang bagus, Xi Jinping diangkat menjadi ketua cabang partai yang di Liang Jiahe. Setelah menjabat, Xi Jinping ini langsung unjuk gigi dong. Dia melihat di Mianyang, Sichuan itu ada semacam kompor biogas. Kompor biogas itu apa? Itu kompor masa depan yang bahan bakarnya itu dari limbah organik. Cocok untuk desa-desa yang kekurangan kayu bakar. Dan karena desanya itu kekurangan bahan bakar, dia pergi ke Mianyang untuk mempelajari reaktor biogas. Pulang-pulang Xi Jinping langsung gebrakan di desanya ya. Dia langsung ngebikin instalasi biogas pertama di Shanxi dan cukup sukses. Desa jadi punya sumber energi yang baru dan inovasi itu cepat nyebar di seluruh wilayah. Nggak cuman itu, Xi Jinping itu juga ngebor sumur supaya airnya lancar. Juga ngebikin koperasi besi supaya masyarakat itu bisa mengolah logam. Membuka lahan pertanian, membuka kios-kios penjualan, sehingga desa Liang Jiahe ini itu mempunyai arah ekonomi yang lebih baik. Pada tahun 1975, Universitas Tsinghua itu ngasih jatah kursi kepada Kabupaten Yan'an. Dan Komite Kabupaten Yan'an itu merekomendasikan Xi Jinping untuk kursi di Universitas Tsinghua tersebut. Dan diterima, sehingga pada tahun 1975 sampai 1979 Xi Jinping belajar teknik kimia di Universitas Tsinghua. Ini universitas yang bergengsi banget loh di China. Jadi Xi Jinping ini ngerangkep ya, mahasiswa iya, pegawai negeri iya. Pada tahun 1979 Xi Jinping ini lulus dari Universitas Tsinghua, resmi menjadi sarjana kimia. Tapi dia nggak kerja di pabrik pupuk, pabrik obat-obatan, enggak ya. Dia melanjutkan karir politiknya. Pertama-tama dia kerja di Kantor Umum Dewan Negara dan Kantor Umum Komisi Militer Pusat.
Ini adalah awal karirnya Xi Jinping mulai naik. Dan karirnya Xi Jinping ini panjang ya, dia nggak ujuk-ujuk jadi presiden itu nggak kayak gitu. Dan Intan nggak mungkin ngejelasin satu persatu, panjang banget dan kalian pasti bosen. Intinya pokoknya Xi Jinping itu pernah jadi sekretaris partai, pernah jadi wakil wali kota, pernah jadi pelaksana gubernur, bahkan pernah jadi gubernurnya sendiri. Pada tahun 1998 sampai 2003, Xi Jinping ini balik lagi sekolah di Tsinghua. Kali ini jurusan yang ngambil jurusan hukum. Lama amat sampai 5 tahun. Ya soalnya ini programnya pejabat kuliah sambil kerja. Jadi karena kuliahnya nggak intens nih ya, jadi ya lama, waktu lulusnya itu lama. Nah, di tahun 2007 ini adalah momen besarnya Xi Jinping. Dia ditarik ke Shanghai jadi sekretaris partai kota. Cuman sebentar dia jadi sekretaris partai kota, dia ditarik ke Beijing guys. Dan tahu jadi apa? Masuk Politburo Standing Committee. Apa itu Politburo Standing Committee? Itu kayak lingkaran inti, isinya cuma 7 orang yang paling berpengaruh di partai komunis. Begitu Xi Jinping masuk Politburo Standing Committee ini, kesempatan untuk menjadi presiden itu ada, sudah terbuka. Begitu masuk ke lingkaran elit Biro Standing Committee, Xi Jinping itu langsung dikasih tugas gede. Dia dipilih jadi wakil presiden Republik Rakyat China. Yang mana pada saat itu presidennya adalah Hu Jintao. Ini pada saat di tahun 2008 sampai 2013 ya. Tapi di tahun 2010 sampai 2012 yang sering tampil itu justru malah Xi Jinping. Wakil presidennya itu lebih tampil, lebih menonjol daripada presidennya. Sehingga Xi Jinping mulai dikenal oleh masyarakat luas. Pada bulan November 2012, Kongres Nasional Partai Komunis China ke-18 digelar dan Xi Jinping resmi jadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis China dan Ketua Komisi Militer Pusat. Ini udah setengah jalan menuju kursi presiden ya, karena di sistem China yang pegang jabatan partai tertinggi otomatis adalah calon kuat presiden. Pada bulan Maret tahun 2013, Xi Jinping ini dilantik jadi Presiden Republik Rakyat China. Dari anak desa di Liangjiahe yang pernah tidur di rumah gua, dia sekarang duduk di kantor tertinggi negara dengan pemandangan Tiananmen Square. 2013 sampai 2017 itu awal-awal pemerintahannya Xi Jinping ya guys ya. Xi Jinping langsung tancap guys dengan beberapa kebijakan-kebijakan. Yang paling terkenal dan fenomenal banget adalah kampanye anti korupsi secara besar-besaran. Gila ini Xi Jinping, ngikis korupsinya itu gila banget. Banyak pejabat tinggi yang tumbang, entah itu beneran dia korupsi atau korban politik, nggak tahu, tapi memang rekor banget ini Xi Jinping kasus korupsinya. Intan sering ngebahas salah satunya adalah Pai Tianhui yang dijatuhi hukuman mati. Kemudian Xi Jinping ngebikin logo Chinese Dream, itu slogan untuk kebangkitan China. Xi Jinping juga memperkuat militer, memperkuat Belt and Road untuk memperluas pengaruh China di negara-negara lain. Sampai detik ini Xi Jinping yang kelihatan kalau kita lihat itu kayaknya kalem gitu ya. Wah, tapi dia semangatnya itu sangat membara untuk membenahi China. Oke, sampai di sini bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.